Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini video koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Intan Marita, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Di dalam pengalaman yang baru saja diperoleh dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri di dalam setiap pendidik di sekolah. Adapun pendekatannya yaitu 3 prinsip: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Potensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta menggunakan percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Sebelum mengetahui materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Kedua, saya tertarik mempelajari modul ini. Saya mulai mendalami isi modul ini. Lalu, saya gembira karena dengan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual merasa senang. Optimis, saya tertarik mendalami isi modul ini. Lalu, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan coaching menggunakan alur tirta. Dan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai observer, seorang pengamat. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta baik secara coach, coachee, maupun pengamat. Saat mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu 2, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching diterapkan di sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Lalu, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Coaching untuk supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran berpihak pada murid, maka guru harus kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Lalu, hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusinya yaitu dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman seperti tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya dengan memberikan contoh praktik coaching untuk supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses seluruh komunikasi sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.
Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang, ke depan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, faktor utama pelaksana supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh besar pada proses pembelajaran. Baiklah, burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.